Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita akan membahas satu kitab baru yang ada di Perjanjian Lama, yaitu kitab Habakuk. Kitab Habakuk. Mungkin selama ini kita jarang sekali mendengar ataupun mempelajari dari kitab Habakuk ini. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk selalu datang di persekutuan doa Selasa malam, supaya kita bisa nantinya mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan, khususnya di kitab Habakuk ini. Malam ini kita akan membahas secara khusus mengenai pengenalan dan konteks dari kitab Habakuk. Jadi kita hanya fokus malam ini belajar mengenai pengenalan dan konteks dari kitab Habakuk. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara detail ayat demi ayat sampai selesai. Nah, kalau kita melihat kitab Habakuk ini jelas sekali ditulis oleh seorang nabi bernama Habakuk. Dari mana kita tahu di situ di pasal pertama, ayat pertama di situ dikatakan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi penulis daripada kitab ini adalah seorang nabi bernama Habakuk melalui penglihatan yang dia dapatkan. Dan kalau kita melihat arti nama daripada Habakuk ini, yaitu pelukan kasih atau pergumulan. Nah, pelukan kasih di sini berbicara tentang bagaimana hubungan Nabi Habakuk dengan Tuhan yang begitu dekat. Atau di sini dikatakan pergumulan, karena kita akan melihat bagaimana dalam kitab Habakuk ini Nabi Habakuk benar-benar bergumul tentang apa yang terjadi terhadap orang Israel, khususnya Israel bagian selatan. Jadi di sini kita melihat secara kerohanian Nabi Habakuk sangat bergumul di hadapan Tuhan. Nah, itulah arti nama daripada kitab atau Nabi Habakuk. Nah, Nabi Habakuk sendiri diperkirakan hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ingat, pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dan ada yang memperkirakan bahwa Nabi Habakuk ini bernubuat pada masa Raja Yoyakim. Ya, Raja Yoyakim. Itu sekitar tahun 609 sampai 598 sebelum Masehi. Nah, Raja Yoyakim sendiri, kalau kita baca di kitab Dua Raja-Raja, dia hanya memerintah selama 11 tahun lamanya saja. Nah, jadi Nabi Habakuk dia hidup sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Dan Habakuk sendiri kita tidak tahu banyak sekali tentang informasi mengenai dari manakah dia lahir, di mana, kota mana, dan dia meninggal di mana. Namun ada banyak pendapat, kebanyakan mengatakan bahwa dia lahir dari kerajaan selatan, namun kotanya tepatnya di mana tidak diketahui, tidak ada informasi. Lalu di mana juga dia meninggal, tidak ada informasi yang pasti, namun banyak juga yang berpendapat kemungkinan dia meninggal di Israel Utara atau di Galilea. Ini hanyalah sekedar prediksi, ya, tidak ada informasi yang jelas mengenai hal ini. Lalu ada yang mengatakan bahwa Habakuk ini ya bisa diyakini bahwa dia melayani sejaman ya dengan Nabi Yeremia. Ya. Jadi Habakuk sendiri adalah salah satu nabi yang dimana melihat akhir-akhir daripada kerajaan Israel bagian selatan. Nah, kitab Habakuk diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi ya.
Nah, kemungkinan antara 610 sampai 605 sebelum Masehi. Nah, itu berarti ini terjadi sebelum kerajaan Israel Selatan dihancurkan. Ya. Israel bagian selatan atau kerajaan Yehuda yang kita kenal sebelum dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Jadi kita harus tahu pasti konteksnya ini terjadi sebelum kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Dari mana kita tahu? Karena kalau kita melihat di Habakuk pasal pertama ayat yang ke-6, di situ Nabi Habakuk menubuatkan akan datang orang Kasdim. Ini berbicara tentang orang-orang Babilonia yang akan dipakai Tuhan untuk menghancurkan kerajaan bagian selatan. Jadi belum terjadi. Ya, jadi jelas sekali bahwa peristiwa ini terjadi sebelum kerajaan Israel bagian selatan dihancurkan. Nah, lalu kalau kita melihat pada zaman itu, ya, kerajaan Asyur, ya, kita tahu kerajaan Israel bagian utara itu dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Nah, tetapi dalam waktu ini kita melihat kekuasaan Asyur itu mulai runtuh, ya, mulai turun, mulai jatuh, ya. Lalu kalau kita melihat juga di sini kita melihat kerajaan Babilonia sebaliknya mulai bangkit, ya, mulai jaya, dan nantinya kita akan melihat bagaimana, ya, dia akan menguasai, ya, banyak bangsa termasuk, ya, bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat kitab Habakuk ini terdiri dari 3 pasal saja, ya, hanya 3 pasal saja. Nah, kalau kita melihat pasal pertama, itu berbicara tentang keluhan daripada Nabi Habakuk. Keluhan karena apa yang dia lihat, apa yang terjadi di antara orang Israel. Jadi dia mengeluh atau bergumul kepada Tuhan. Ya. Nah, lalu kalau kita melihat pasal yang kedua, di situ nantinya Nabi Habakuk berbicara tentang apa yang terjadi pada akhirnya dengan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan orang-orang yang hidup, ya, di dalam kejahatan mereka. Jadi itu lebih tertuju kepada penghukuman akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang benar dan oleh orang-orang yang jahat. Lalu pasal yang terakhir, pasal yang ketiga, kita bisa melihat di situ adalah mazmur ataupun doa daripada Nabi Habakuk, di mana dia akan bercerita tentang kebesaran Tuhan, kemahakuasaan daripada Tuhan. Nah, ini adalah garis besar daripada 3 pasal ini. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas secara detail, secara rinci. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana konteks sosial pada saat itu, ya, pada zaman Nabi Habakuk ini, khususnya kerajaan Israel bagian selatan. Ya, Israel bagian selatan. Kenapa? Karena Israel bagian utara itu sudah dihancurkan, ya, pada tahun 722 oleh kerajaan Asyur, lebih duluan kerajaan utara. Jadi kita sedang berbicara ini konteksnya kerajaan Israel bagian selatan. Nah, kita mau melihat bagaimana kehidupan sosial pada saat itu. Yang pertama, kalau kita melihat dalam hal moral mereka, moral, bagaimana perilaku mereka setiap harinya. Di situ kita melihat moral orang Israel di sini sangat bobrok, sangat buruk di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama kita melihat pada zaman Nabi Habakuk ini, orang Israel itu punya moral yang dimana mereka melakukan penindasan kepada orang-orang lemah. Jadi orang-orang yang berkuasa, apakah dia pemerintah, apakah dia punya harta kekayaan, yang punya power, mereka menindas sewenang-wenangnya, mereka bertindak kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah jelas kita tahu, ya, orang dalam hal status ekonomi miskin, ya, apalagi para janda, anak yatim, orang-orang yang tidak punya power, itulah yang ditindas. Jadi tidak ada belas kasihan,
Tidak ada keadilan pada saat itu. Sangat menyedihkan. Bangsa pilihan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu Allah yang adil. Tetapi bangsa pilihannya di sini, di zaman ini, moral mereka bobrok sekali, terutama mereka tidak ada belas kasihan, tidak ada keadilan. Mereka yang memiliki kuasa menindas, bersikap sewenang-wenangnya terhadap orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah tak berdaya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun pergi ke hakim, tidak ada gunanya. Mereka diabaikan begitu saja. Karena yang punya power, ya apakah dia pemerintahan atau dia punya kekayaan, itulah yang pada akhirnya menang. Sedangkan perkara orang-orang yang lemah, walaupun posisinya benar, ya, itu tidak dihiraukan. Nah, jadi ada terjadi penindasan pada saat itu. Lalu tentunya yang kedua kita melihat bagaimana hukum pada saat itu diputarbalikkan. Hukum. Kita bisa melihat nantinya di Habakuk pasal pertama ayat yang keempat. Hukum itu diberikan pada dasarnya supaya masyarakat itu bisa menerima apa yang menjadi haknya. Supaya masyarakat itu bisa tertib. Supaya keadilan itu ditegakkan. Tapi kita melihat pada zaman itu, hukum itu dipermainkan, saudara-saudara. Bisa berubah, tergantung siapa yang sedang berkasus. Ada istilah orang-orang saat ini, ya hukum itu ya UUD, ya ujung-ujungnya adalah duit. Ya. Siapa yang punya duit, punya power, ya dialah yang menang. Jadi kalau hukum itu A bisa berubah menjadi B, atau B bisa berubah menjadi A, tergantung siapa yang sedang punya kasus. Jadi pada saat itu begitu kacau. Hanya sekelompok orang yang hidupnya enak karena mereka punya power, sedangkan yang lainnya dalam penderitaan. Lalu kalau kita melihat juga selanjutnya moral pada saat itu, yaitu para pemerintah yang korupsi. Korupsi. Kita melihat di Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Di situ Nabi Habakuk mengatakan, mereka makan laba yang tidak halal. Mereka korupsi. Ya. Menimbun kekayaan mereka masing-masing, para pemerintah. Mereka bukan pakai keuangan itu atau kekuasaan itu untuk mensejahterakan rakyat mereka. Tapi malah untuk menimbun harta milik mereka. Bahkan kalau seandainya pun pajak hanya 5, dinaikkan sampai 2 kali lipat. Kalau bisa 3 kali lipat. Kemana itu semua? Bukan untuk dipakai mensejahterakan rakyat. Tapi justru untuk para pemimpinnya, untuk kekayaan pribadi mereka. Saudara-saudara, zaman ini kita melihat bangsa Israel begitu bobrok moralnya. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Lalu kalau kita melihat lagi, di situ terjadi perampasan kepada orang-orang yang lemah. Jadi siapa yang kuat, bebas melakukan apapun, merampas, mengambil hak milik orang lain. Suka tidak suka, karena dia punya kekuasaan. Walaupun itu bukan milik dia, dia rampas, dia rebut untuk dijadikan menjadi miliknya. Jadi kita bisa melihat tak ada orang yang hatinya baik, ya, yang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau.
Jadi dalam hal moral kita melihat orang Israel pada saat itu tidak ada belas kasihan, terjadi penindasan, hukum diputarbalikkan, ya, terjadi korupsi, lalu apalagi perampasan yang bukan hak miliknya. Itulah yang terjadi. Lalu yang lebih parahnya lagi, kalau kita melihat ya di Habakuk pasal yang pertama ayat yang ketiga, di situ dikatakan Nabi Habakuk ya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Maksudnya apa? Nabi Habakuk melihat kejahatan ini bukan seperti sulit sekali ataupun dilakukan di tempat-tempat yang sembunyi. Ini sudah seperti hal yang biasa saja pada saat itu. Sampai-sampai Nabi Habakuk dia melihat itu begitu banyak, gampang ditonton kejahatan-kejahatan tersebut. Jadi tidak ada rasa malu lagi pada saat itu. Kalau sekarang kan kejahatan seperti korupsi atau apapun lah, orang kan masih usahakanlah jangan sampai dilihat orang. Tapi pada saat itu, wah, itu gampang dilihat oleh banyak orang, termasuk Nabi Habakuk. Jadi kita melihat tingkat ya moral mereka itu benar-benar sangat-sangat jatuh. Ya. Anggap biasa saja melakukan kejahatan. Nah, itulah kondisi moral daripada orang-orang Israel. Lalu ditambah lagi, bagaimana dengan ibadah mereka kepada Tuhan? Iman mereka kepada Tuhan. Apakah mereka beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Nah, kalau kita melihat di kitab Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 19, di situ kita melihat juga orang Israel, mereka pergi beribadah kepada berhala. Di situ Nabi Habakuk mengatakan mereka membuat patung dan mereka sembah sujud kepadanya. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah orang Israel. Mereka tidak lagi mencari Tuhan Allah orang Israel. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka pergi beribadah kepada Allah-Allah palsu. Kita tahu dosa utama orang Israel yang membuat Tuhan sakit hati itu adalah dosa penyembahan berhala. Dosa ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dan itu juga terjadi pada zaman Nabi Habakuk. Lalu bagaimana dengan keadaan ekonomi pada saat itu? Nah, kita juga melihat konteks pada saat itu. Ya, apa keadaan ekonomi orang Israel pada zaman Nabi Habakuk? Tentunya sangat juga buruk. Terjadi kemiskinan. Di situ di Habakuk pasal 3 ayat 17, Nabi Habakuk mengatakan bahwa ya tanaman susah yang menghasilkan buah. Lalu usaha mereka, pekerjaan mereka juga memberikan hasil yang sangat buruk. Peternakan mereka juga tidak memberikan hasil yang baik. Nah, kalau kita melihat ya akibatnya karena akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Nah, jadi kondisi orang Israel pada saat itu benar-benar kacau. Itulah konteks daripada keadaan orang Israel bagian selatan pada zaman Nabi Habakuk. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Nabi Habakuk dia menyampaikan semua pergumulan itu dalam bentuk ya pertanyaan kepada Tuhan tentang apa yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi terhadap ya atau di antara orang Israel. Nah, kalau kita melihat di firman Tuhan tadi yang kita bacakan, yang pertama kita melihat terjadi ketidakadilan. Ya, di ayatnya yang kedua dikatakan di situ, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Jadi jelas ada penindasan. Nah, tetapi di sini Nabi Habakuk dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengatakan, berapa lama lagi aku berteriak? Dikatakan di sini,
Aku berseru. Nah, tetapi Tuhan tidak mendengar. Karena dia melihat penindasan, perselisihan, permusuhan ya, terjadi di antara orang Israel, korupsi, hukum diputarbalikkan, ekonomi memburuk. Maka Nabi Habakuk dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? Ternyata Nabi Habakuk di sini dia ada memohon kepada Tuhan supaya hal ini, kejahatan ini bisa dihentikan, supaya Tuhan bertindak. Makanya di sini dikatakan, aku berseru, aku berteriak. Penindasan. Dia tidak bisa bayangkan orang-orang yang lemah ditindas, dia begitu makin menderita. Anak-anak yatim, dia tidak tega melihat orang-orang ini berada dalam penderitaan karena penindasan oleh orang-orang tertentu. Dia tidak sanggup melihatnya. Makanya dia bertanya kepada Tuhan. Dia ada berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat lagi, di situ dikatakan di ayat yang kedua, kelaliman. Ya, kelaliman. Kejahatan. Dikatakan perbantahan dan pertikaian itu terjadi. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, orang-orang fasik. Orang fasik mengepung orang benar. Orang fasik, kita tahu orang fasik ya pasti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak takut kepada Tuhan. Orang fasik itu merasa Tuhan itu tidak ada. Dalam praktek hidupnya juga merasa Tuhan itu tidak ada. Maka saya hidup sesuka hati saya. Hidup apa yang saya mau. Karena dia merasa Tuhan itu tidak ada. Tidak peduli tentang Tuhan. Nah, itu sebenarnya sama seperti ateis. Ateis juga mengatakan tidak ada Tuhan. Sebenarnya bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tapi mereka mengatakan Tuhan tidak ada dalam arti mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Itulah sebenarnya dalam pikiran atau hati daripada orang-orang ateis. Orang-orang fasik itu. Dikatakan di sini mereka mengepung. Mengepung. Ini bukan hanya sekedar berbuat salah kepada orang lain. Tapi dengan sengaja menyerang. Kalau dikatakan mengepung, dia sengaja menyerang orang-orang benar. Dikatakan di sini orang benar. Jadi dengan nafsunya, dengan semangatnya, sengaja dia mau melakukan hal yang jahat kepada orang yang tidak bersalah. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap doa Nabi Habakuk ini? Nah, di sini kita melihat Tuhan menjawab Nabi Habakuk nantinya di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Tuhan berjanji bahwa dia akan mengutus suatu bangsa, yaitu bangsa Kasdim. Tapi di sini kembali lagi Nabi Habakuk, dia bertanya kepada Tuhan. Nabi Habakuk dia tidak terima keputusan seperti demikian. Kenapa orang-orang Kasdim yang Tuhan pakai untuk menghukum orang Israel, orang Babilonia? Karena dia merasa orang-orang Kasdim ini kan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dia benar-benar bergumul. Satu sisi dia melihat dosa orang Israel dan dia mau Tuhan bertindak untuk menghukum mereka. Tapi satu sisi ketika Tuhan mengatakan dia akan mengirim orang-orang Kasdim, orang-orang Babilonia, dia juga bertanya kepada Tuhan, kenapa orang-orang Kasdim yang Tuhan kirim? Mereka kan tidak mengenal Tuhan. Masa orang yang tidak mengenal Tuhan yang menghukum orang yang lebih baik daripada mereka? Ya, sejahat-jahatnya orang Israel, ya mereka masih bangsa pilihan Tuhan. Tapi orang Babilonia ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau kita melihat ya, orang-orang Babilonia, dikatakan Nabi Habakuk, mereka akan bertindak dengan kejam, tidak ada ampun. Jadi, Nabi Habakuk, posisinya dia benar-benar bergumul. Satu sisi, dia mau kejahatan orang Israel bisa ditindak oleh Tuhan. Tetapi,
ketika Tuhan mengatakan dia akan mendatangkan orang Kasdim yang akan menghukum orang Israel, juga dia tidak begitu terima. Kenapa orang yang tidak mengenal Tuhan yang menghukum bangsa Israel? Istilahnya adalah orang yang lebih buruk yang menghukum orang yang lebih baik. Harusnya kan orang yang lebih baik menghukum yang lebih buruk. Tapi kenapa orang Kasdim? Jadi Nabi Habakuk keluhannya adalah pertama, dia bertanya, kenapa kejahatan ini terjadi? Seolah-olah Tuhan membiarkannya. Seolah-olah Tuhan tidak bertindak. Makanya dia berseru-seru kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tutup mata atau hanya lihat-lihat saja, tidak bertindak. Kadang-kadang kan kita bisa berpikir juga seperti demikian, saudara-saudara. Kalau kita berada di posisi Nabi Habakuk, kita juga bisa bertanya seperti demikian. Ada orang yang mengatakan, kalau Tuhan itu ada, kenapa banyak kejahatan terjadi? Kalau Tuhan itu ada, harusnya Tuhan langsung bertindak. Nabi Habakuk juga dia berpikir seperti demikian. Makanya dia mengatakan, aku bertindak tapi Tuhan tidak jawab. Penindasan, kejahatan, kelaliman. Jadi dalam pergumulan Nabi Habakuk, harusnya ketika ada kejahatan itu langsung Tuhan bertindak. Supaya itu selesai. Dan itu tidak makin banyak kejahatan tersebut. Tapi di sini kita melihat seolah-olah Tuhan melihat saja, membiarkan saja. Yang kedua, kita melihat bagaimana Tuhan pada akhirnya menjawab, dia akan menghukum orang Israel, tapi dia bergumul juga. Kenapa orang yang lebih jahat yang Tuhan pakai untuk menghukum mereka? Harusnya orang yang lebih baik lah. Nah, kalau kita berada di dalam kondisi Nabi Habakuk ini, tentunya kita bisa membayangkan juga pergumulan yang sangat berat seperti Nabi Habakuk. Kita tidak bisa membayangkan ada orang-orang yang lemah ditindas. Terjadi perselisihan di mana-mana, hukum diputar balik. Pemerintah korupsi. Kadang-kadang kita bisa greget, kenapa ya bisa terjadi hal ini? Oh, kadang-kadang kita mengatakan, kok bangsa ini begitu jahat, orang-orang ini kok begitu jahat. Waduh, aku tidak sanggup melihatnya. Kita akan bergumul juga. Ya, kita akan bertanya, kenapa hal itu terjadi? Oh, kita mungkin bertanya, Tuhan itu di mana? Kita bisa bayangkan posisi Nabi Habakuk, pergumulannya begitu berat. Apalagi yang ditindas itu ya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya. Sehingga mereka menderita. Mereka merasakan sakit, penganiayaan. Tentunya Nabi Habakuk tidak bisa atau tidak sanggup melihat. Nah, kita juga bisa juga berada dalam posisi demikian. Ketika ada orang yang tidak bersalah lalu ditindas sewenang-wenangnya, hati nurani kita kan tidak bisa terima. Kita akan mengatakan kenapa hal itu terjadi. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita bisa melihat ada banyak ketidakadilan. Seperti yang terjadi di Israel. Kalau kita bertanya, hal itu kenapa bisa terjadi? Misalnya, dalam beberapa waktu terakhir ini ada banyak sekali kasus. Ya, contoh, kemarin kita melihat ada satu gereja ya yang lumayan viral. Itu beribadah hari Minggu. Tapi sekelompok orang datang pergi menghancurkannya. Mengusir. Ya. Ada gereja yang dimana sudah ada surat izinnya.
Dan itu sudah lama bangunannya di situ. Tapi ada sekelompok orang demo minta izinnya dicabut. Itu kan bentuk ketidakadilan. Bersikap sewenang-wenangnya. Kita mungkin menyaksikan hal itu, kita merasa, kenapa bisa begitu, hal itu bisa terjadi. Saya lihat di komentar-komentar ya, banyak yang marah sekali. Kok negeri ini bisa begini? Tidak ada keadilan. Katanya yang di sini adalah Pancasila. Semua orang bebas memiliki agama, memeluk agama. Tapi kenapa yang diistimewakan hanya kepercayaan tertentu? Kita mungkin merasa hal ini tidak adil. Kita melihat lagi kasus yang di mana ya ada orang yang sampai dibunuh ya, tanpa ada salah. Lalu sampai bapaknya marah-marah, lalu dia bilang, ini di mana hukum ini? Ya, kalau tidak ditegakkan keadilan ini, tidak ditangkap orang-orangnya, bubar saja negara ini. Dia terteriak. Tapi saya baca berita terakhir ada satu oknum lagi. Dia mengatakan, ya yang tertangkap itu belum tentu bersalah. Kalau tidak salah kita bebaskan. Banyak menghujat dia sama komentar-komentar. Kita bisa melihat hal ini. Kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak bersalah, hukum diputar balikan. Terhadap diri kita masing-masing juga dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa merasakan yang namanya ketidakadilan. Ya, contohnya kita ke rumah sakit. Kalau kita datang ke rumah sakit, satu kali saya bawa Elsus sakit kan. Pada saat itu saya pakai baju biasa saja, kaos, ya kan. Dia demam tinggi. Saya jengkel, kayak macam, berat badannya berapa suhunya, dah tunggu dulu ya, tunggu saja nanti akan dipanggil. Saya tunggu lama sekali. Saya tanya sama dokternya, dok ini gimana ini? Ada BPJS. Dan kalau memang tak bisa BPJS, saya bayar sendiri. Ini sudah 40 loh suhunya loh. Kami datang jam 3 pagi. Kayak macam perawatnya banyak loh di situ. Kayak macam diabaikan saja. Lalu datang seseorang pakai baju batik, rapi. Cepat sekali mereka kerja. Kadang-kadang kita bisa merasa, ini tidak adil ini, tidak benar ini. Kadang-kadang kita bisa pergi ke toko ya. Kita beli sesuatu. Kita juga bisa merasa ketidakadilan. Orang yang punya toko, dia akan lihat pertama orang-orang yang, kelihatannya kayaknya ini ada banyak uang ini. Itu dulu yang dihiraukan untuk dilayani. Beli apa Pak? Iya Pak. Ya. Nah, itu bisa terjadi juga. Kita bisa merasakan ketidakadilan ini. Saudara-saudara, ketika kita juga mengurus surat, kita juga bisa merasakan ketidakadilan. Orang yang tidak punya uang, yang mengurus surat jalur yang normal, ribetnya luar biasa. Tunggunya lama sekali. Tapi coba orang yang punya uang, beres Pak, beres, cepat, selesai. Kan tidak adil. Saudara, bisa juga terjadi ketidakadilan dalam keluarga kita. Kita kadang-kadang punya anak kan, kita punya anak. Kadang-kadang mungkin kita punya 2-3 anak. Kita bisa juga melakukan ketidakadilan. Anak-anak kita juga bisa merasakan ketidakadilan. Anak yang difavoritkan yang pertama atau yang kedua mungkin karena dia kelihatannya lebih cantik, lebih ganteng. Saudara-saudara, jangan kita juga melakukan ketidakadilan ini. Anak-anak kita juga bisa merasakan. Tidak ada favoritnya. Semuanya harus sama kasih sayangnya. Ya, jangan yang mungkin kita suka, kita usahakan mati-matian supaya dia bisa terpenuhi kebutuhannya. Yang satu, sabarlah anak ya, sabarlah ya. Kita bisa juga melakukan hal ini. Di gereja juga, saudara-saudara. Kita berbicara konteks gereja kita.
terutama kita yang melayani Tuhan. Atau sebagai jemaat dalam hal berkomunikasi satu sama lain. Kita jangan juga memandang, oh ini yang kita istimewakan orang-orang ini. Datang kita ramah sekali. Tapi orang yang jemaat yang mungkin status ekonominya lemah, mau lihat dia saja kita tidak mau. Apalagi kita mau ajak bicara. Kita tidak boleh melakukan hal itu juga di dalam gereja. Itu juga bentuk ketidakadilan. Jadi jangan kita melakukan apa yang terjadi di zaman orang Israel ini, di zaman Nabi Habakuk ini, ketidakadilan. Kita sebagai pemimpin juga, jangan juga kita bersikap sewenang-wenangnya terhadap karyawan kita, terhadap terhadap pekerja kita. Kita juga harus bersikap adil. Dan sebaliknya, karyawan juga harus menuntut dengan adil juga sesuai apa yang dia kerjakan. Jangan juga lebih daripada apa yang dia lakukan. Itu juga tidak adil bagi pemimpinnya. Kita harus adil. Saudara-saudara, kalau kita mendapat ketidakadilan, maka bagaimana tanggapan kita? Nah, saudara-saudara, di sini kita diajarkan supaya kita tetap hidup, ya, melakukan apa yang baik. Ketika kita merasa dirugikan, kita mendapatkan ketidakadilan, bolehkah kita juga ikut melakukan kejahatan? Kalau begitu, saya tidak terima dan saya akan membalas dia. Tidak apa-apa. Kalau kita membaca di kitab Habakuk pasal 1 ayat yang ketiga, kita harus tahu bahwa pada akhirnya ada hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan keadilan. Maka orang-orang yang hidup benar, kita harus bertahan sabar. Sabar. Tak usah kita terpancing, tak usah kita membalas kejahatan. Tak usah kita ikut berbuat dosa. Ya, kita harus sabar. Karena kita tahu kita punya Tuhan, Allah yang Maha Tahu. Dan pada waktunya dia akan memberikan keadilan. Dia akan menegakkan keadilannya. Bagi orang yang bersalah, dia akan berikan hajaran. Dia akan berikan hukuman. Jadi bukan berarti kita tidak akan melihat apa yang terjadi nantinya kepada orang-orang yang tidak adil. Pasti ada hukumannya, ada hajaran bagi mereka. Jadi kita harus sabar, tahan. Ya. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah, ya kita harus mendoakan. Nah, kalau kita baca ya di kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1-2, Rasul Paulus mengatakan doakan para pemimpin, ya, terutama para pemerintah kita. Kita melihat ya banyak ketidakadilan. Kita doakanlah. Jangan hanya kita ya komplain, marah. Kita doakan juga mereka. Supaya mereka menjalankan keadilan dan kita mendapatkan kesejahteraan. Atau kalau secara personal ada orang yang merugikan kita, berlaku sewenang-wenangnya sama kita, kita doakan dia supaya dia bisa berubah. Ya selain kita nasihati dia, tapi kita harus doakan dia. Supaya dia bisa berubah. Ya. Supaya dia bisa berbalik daripada kejahatannya. Nah jadi saudara-saudara, itulah mengenai pengenalan kitab Habakuk pada malam hari ini. Dan saya rasa ini cukup jelas bagi kita. Kita berharap kita sudah tahu secara umum gambaran daripada kitab Habakuk ini. Dan nanti ke depan kita akan belajar lebih detail lagi. Ya, lebih dalam lagi, ayat demi ayat. Jadi kita berharap semua kita bisa ikut di persekutuan doa Selasa malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami dalam kehidupan sehari-hari menjauhkan sikap yang tidak adil, berlaku sewenang-wenangnya terhadap orang lain. Dan jikalau kami mendapatkan ketidakadilan, biarlah kami juga tetap sabar, tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pada akhirnya akan menegakkan keadilan. Dan biarlah kami juga mendoakan orang-orang yang melakukan kejahatan. Supaya mereka juga bisa berbalik daripada kejahatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.